Allah, saya dizolimi. Tolong balaskan dendam saya atas zolimi ini, ya Allah. Ya Allah, saya dizolimi, ya Allah, sama diri saya yang sendiri yang tukang fitnah orang, ya Allah. Makanya kalau untuk urusan agama tuh nggak usah disebar-sebar luaskan lah, urusan sama Tuhan aja. Netizen mah nggak perlu tahu. Percuma kalau ngerti ngaji, ngerti agama, tapi mulut keluarnya tentang hal-hal yang kotor. Ngapain? Tuhan jangan dimain-mainin, woi. Sholli fardo maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala takbir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti ada kawan nelpon, assalamualaikum, waalaikumsalam, kabarnya anak saya, la ilaha illallah, la ilaha Allahumma rabba hadhihi da'wati wassalam hati sayyidana Muhammad. Matikan dia, ya Allah. Ini bukan canda, tapi ini penistaan. Jadi kalau ada orang yang mencanda, mempermainkan, apalagi bagian dari rukun Islam, itu bagian rukun Islam yang dicandakan, maka ulama menghukuminya dia bisa dikategorikan kafir, keluar dari Islam. Pada zaman sahabat ada kejadian seperti ini dan dia dihukum pancung karena mempermainkan nilai-nilai agama. Tidak ada tindakan hukum, akhirnya dianggap remeh. Ya, saya tersinggung kalau Allah yang saya puja, yang saya muliakan 24 jam, yang saya yakin pemilik segalanya, lalu ada yang menghinanya dengan kalimat-kalimat seperti ini, ya tentu saya jengkel. Supaya orang ini juga tidak berkelakuan berulang-ulangnya, karena dia tidak ada proses hukum, akhirnya sebebas-bebasnya dia. Dan seolah-olah negara kita ini tak berdaya menghadapi orang seperti ini. Memang ada hukum yang berlaku di Indonesia ketika kalian menghina agama seseorang. Halo, saya mau berbicara sedikit saja di sini ya. Untuk kalian semua yang ingin melaporkan saya ya, dari manapun kalian berada, silahkan laporin saya sebanyak-banyaknya atas video ya yang dipotong-potong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, saya punya video fullnya. Jadi kalau buat kalian yang mau melaporkan saya, silakan saja. Tapi kalau sampai laporan itu tidak jalan, saya yang akan balik melaporkan kalian semua atas dugaan provokasi dan membuat gaduh saja. Oke, saya akan laporkan semua tanpa pandang bulu mau siapapun itu. Oke, saya kasih kalian waktu untuk melaporkan saya. Ya, ingat sekali lagi, kalau laporan itu tidak jalan, saya yang balik laporan kalian semua. Jangan sebut minggu. Minggu diambil dari kata Domingo. Domingo artinya hari menyembah Tuhan. Tuhan Allah, Yesus Kristus. Selamat murtad. Selamat murtad. Yang ikut melakukan tradisi. Man tashabbaha biqaumin. Siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum. Maka dia bagian dari kaum tersebut. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria. Segera copot dan proses pidana. Harus mampu menegur anggotanya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Panglima Laskar itu memegang MKC dari belakang, kemudian dipukul oleh yang lainnya. Yang aneh, orang yang memegang dia ketika disiksa dan dikeroyok itu malah sekarang dilepaskan, tidak masuk di dalam tersangka. Ceramah MKC itu berkaitan dengan ceramahnya Abdul Somad yang mengatakan di salib itu ada jin kafir. Aneh, ini polisi tidak menangkap Abdul Somad yang menjadi sumber atau biang dari segala kerusuhan ini, sehingga MKC ditangkap. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Sampaikan kepada mereka bahwa kita benci sama orang kafir. Kau benci? Iya. Oh, ini orang kafir nih. Mana tembak? Kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad ini terkenal di Indonesia apa-apa haram. Masuk ke
rumah ibadat orang lain. Kalau orang Islam masuk ke gereja haram. Ini haram, itu haram. Belum lagi ustadz-ustadz sejenis Abdul Somad yang mengharamkan kalau mengidolakan pemain sepak bola haram. Ini haram, itu haram. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan, katanya. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Wajibnya menghancurkan alat-alat musik. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Membenarkan ajaran Kristen. Naik, naik, kiri, kanan. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka, nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Disinggung, apakah perlu saya minta maaf? Udah ya. Nah, ajaran saya. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Minta maaf pun tidak mau. Konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Katakan masalah Somad sekarang juga. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustaz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol, orang mati syahid dia katakan mati. Hanya Ustaz Abdul Somad, ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu.
Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa.